Konnichiwa minasan. Selamat datang di konten Rahadiawan Reza Channel yang membahas seputar edukasi dan informasi tentang Jepang. Nah, kembali lagi ya di channel saya, yaitu belajar atau edukasi tentang bahasa Jepang. Nah, step by step selanjutnya untuk saat ini kita akan mempelajari huruf-huruf bahasa Jepang. Huruf-huruf bahasa Jepang itu ada apa aja sih? Nah, untuk bahasa Jepang itu ada 4 jenis. Jenis pertama ada huruf hiragana. Jenis kedua itu ada huruf katakana. Jenis yang ketiga itu ada kanji. Yang keempat tentunya itu ada romaji. Terus perbedaannya apa sih ya kalau misalkan katakana, hiragana, kanji, romaji? Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, jangan di-skip videonya, lalu lanjut kalian subscribe, like, dan komen ya. Nah, fungsi untuk perbedaan huruf hiragana, katakana, kanji, dan romaji yaitu yang pertama, huruf hiragana itu adalah huruf atau kosakata untuk bahasa Jepang murni. Ya, jadi seperti contoh nama bahasa orang Jepangnya, nama orang Jepangnya. Terus yang kedua, kosakata murni langsung dari negara Jepangnya. Dan yang kedua itu ada katakana. Katakana itu adalah huruf atau kosakata dari serapan bahasa asing. Contohnya seperti nama saya nih, Reza, yaitu dari Indonesia ya tentunya. Nah, itu menggunakan huruf katakana karena serapan dari bahasa asing, bukan bahasa Jepang murninya. Nah, seperti itu ya perbedaan hiragana dan katakana. Dan yang ketiga, itu ada kanji. Kalau kanji itu kalau bisa dibilang singkatan dari kata-kata atau kosakata Jepangnya. Contohnya nih, ada mobil. Mobil itu kan bahasa Jepangnya kuruma. Nah, dikanjikan itu dipersingkat. Jadi mungkin satu bentuk kanji itu diartikan sebagai kuruma. Ya. Mungkin nanti kalian bisa melihat contohnya seperti di sebelah ini ya. Nah, terus selanjutnya ada romaji. Kalau romaji itu seperti apa ya? Nah, romaji itu adalah latinnya dari Jepang. Contohnya, ketika kalian membaca huruf-huruf Jepang, itu ada hiragana atau katakananya, di bawahnya pasti ada latinnya. Contohnya, kuruma itu pasti ditulisnya ya kuruma pakai Indonesianya atau Latin Indonesianya, tapi bukan berarti itu bisa dibaca ketika kalian memberi surat kepada orang Jepang menggunakan Latinnya atau menggunakan romaji. Pasti orang Jepang tidak akan paham ya, tetap menggunakan hiragana atau katakana ataupun kanji. Cuman itu untuk mempermudah untuk orang asing menghafal bahasa Jepang. Nah, itu penjelasan perbedaan fungsi dari huruf-huruf Jepang ya. Nah, setelah kalian sudah paham fungsi-fungsi huruf perbedaan bahasa Jepang tersebut, barulah kalian terjun ke per hurufnya atau per bagian huruf bahasa Jepangnya. Kalian mudah untuk menghafalkan tahap pertama itu huruf hiragana. Seperti judul video ini ya, kita mempelajari huruf hiragana. Nah, sebelum saya lanjut ngasih tahu huruf hiragana, coba kalian lihat poster ini, kalian bisa membacanya atau tidak? Nah, bisa atau tidak? Kalau misalkan tidak bisa, oke, kita belajar, kita menghafal ya. Sama saya juga sambil belajar ya. Nah, huruf hiragana itu ada beberapa kata-kata yang mungkin bukan seperti Indonesia ya, kayak A, B, C, D, E, F, G, abjadnya itu beda-beda.
Sedangkan kalau misalkan huruf Jepang, yaitu beberapa kata, yaitu ka, ki, ku, ke, ko, a, i, u, e, o, dan seterusnya. Nah, gimana sih cara menghafalnya? Kita bedah satu persatu. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, rekomendasi ketika kalian ingin belajar bahasa Jepang atau huruf bahasa Jepang, kalian bisa rekomendasi nih buku ini ya untuk belajarnya, untuk kalian mempermudah menghafal huruf Jepangnya. Ini namanya cara cepat belajar menulis hiragana dan katakana. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menulis huruf Jepangnya ya. Dan di situ mempermudah kalian untuk mengingatnya juga. Jadi rekomendasi untuk kalian ingin belajar bahasa Jepang. Nah, terus kita lanjut untuk menghafal huruf Jepangnya. Yang pertama itu ada kolom A, I, U, E, O. Nah, A, I, U, E, O tuh kayak gimana sih? Nah, contohnya nih, huruf A seperti ini. Mungkin kalian sambil melihat animasi tersebut, kalian bisa menulisnya, atau mungkin diketik, ataupun gimana caranya untuk kalian bisa menghafalnya setelah menonton video ini ya. Kalau bisa ditulis ya di buku. Nah, mungkin kalian bisa ikuti animasinya, yaitu contohnya seperti ini, A. Dan setelah kalian melanjutkan huruf A-nya, ada huruf I. Nah, tentunya beda ya bentuknya, seperti ini. Mungkin lebih simple untuk huruf I. Nah, setelah huruf I, kita lanjut huruf U. Nah, seperti ini. Oke. Kalian tulis dulu di buku. Kalau sudah, kita lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu huruf E. Mungkin dilihat-lihat seperti huruf Z ya untuk mempermudahnya. Cuman ada sedikit kutip sedikit. Nah, apakah sudah ditulis? Kalau misalkan sudah, lanjut ke huruf selanjutnya, yaitu ada huruf O. Mungkin O sekilas mirip seperti huruf A ya. Nah, cuman ada perbedaan dikit. Mungkin kalian bisa membedakannya. Jangan lupa ditulis juga untuk mempermudah kalian menghafal huruf Jepangnya setelah video ini. Sudah hafal belum kalau misalkan A, I, U, E, O nya? Kalau misalkan sudah, coba saya pengen tes ya. Baca dari poster ini. Mungkin kalian bisa melihatnya dengan panah ini huruf apa? Ya, benar. Tentunya itu huruf A. Selanjutnya, ini huruf apa? Huruf I. Nah, benar kan? Selanjutnya ini huruf apa? Salah dong, bukan E, tapi ini huruf O. Dan selanjutnya ini huruf apa? Nah, benar, ini huruf U. Terus ini huruf apa? Nah, itu juga huruf E. Nah, mungkin kalian agak sedikit ada gambaran ya dari catatan tersebut. Setelah kalian udah menghafalnya A, I, U, E, O, kita akan lanjut pembahasannya, yaitu Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Kaki ku, ke, ko seperti apa ya bentuknya? Penasaran kan? Nah, coba kalian bisa melihat dari kolom kaki ku, ke, ko. Setelah kalian melihat kolom kaki ku, ke, ko, kita bedah satu persatu ya. Nah, contohnya animasi seperti ini, huruf K. Mungkin sekilas seperti huruf H ya, cuman ada kutipnya seperti huruf E tadi ya. Nah, coba kalian tulis dulu huruf K. Ketika sudah menulis huruf K, kita lanjut ke huruf Ki. Mungkin terlihat mudah ya, huruf Ki seperti tank ya, pagar gitu ya, tapi sekilas doang. Nah, kalian bisa melihat di animasi tersebut. Dan jangan lupa untuk menulis di catatan kalian agar tidak lupa. Nah, setelah kalian sudah menulis huruf Ki, kita lanjut ke huruf Ku. Nah, Ku lebih mudah pastinya karena seperti tanda kurung ya, seperti tanda kurung.
tapi lebih tajam mungkin ya. Tapi pasti kalian juga bisa membedakan ya huruf ku. Jangan lupa untuk dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Setelah kalian udah menulis di buku catatan, kita lanjut ke huruf K. K mungkin terlihat mudah juga, seperti orang yang membawa tongkat ya, serupa sih. Nah, jangan lupa seperti biasa tulis di catatan kalian. Setelah kalian sudah menulis catatan kalian seperti di animasi tersebut, kita lanjut ke huruf Ko. Tentunya jelas banget, ini terlihat mudah huruf Ko, seperti tanda sama dengan ya, cuman agak sedikit belok sedikit gitu ya. Nah, jangan lupa tulis di buku catatannya yaitu huruf Ko. Setelah menulis di buku catatannya, kita lanjut ke huruf Sa. Nah, Sa mungkin bisa terlihat seperti X ya atau kali, cuman ada tanda bawahnya. Itu terlihat mudah sih kalau menurut saya, atau menurut kalian. Tapi coba tulis dulu aja sesuai di animasi tersebut. Setelah kalian menulis huruf Sa, kita lanjut ke huruf Si. Si-nya itu bukan SI ya, tapi pakai H, Si ya. Karena itu udah ketentuannya ya di Jepang. Mungkin kalau misalkan Si mah bisa terlihat seperti huruf La atau L, huruf L kapital. Nah, serupa ya, kalian pasti bisa membedakannya. Itu untuk huruf Si. Jangan lupa ditulis di catatannya. Setelah huruf Si, yaitu huruf apa? Huruf Su. Su mungkin bisa terlihat seperti apa, ayo? Kalau menurut saya, huruf Su itu mungkin bisa terlihat orang yang sedang apa yo? Orang yang seperti, tahu kalian jin yang keluar dari teko? Nah, pasti kan di bawahnya itu ada bundaran-bundaran seperti itu ya, serupa. Jadi itu kalian untuk cara cepat menghafalnya mungkin ya sekilas. Nah, jangan lupa ditulis di catatannya seperti di animasi tersebut. Setelah huruf Su, kita lanjut ke huruf C. Huruf C mungkin serupa seperti apa ya? Mungkin kalian bisa melihatnya sesuai di animasi tersebut. Huruf C lebih mudah sih kalau menurut saya. Semuanya juga mudah, asalkan kaliannya emang mau belajar. Nah, kalian setelah menulis huruf C, lanjut huruf So. So mudah atau enggak ya? Menurut kalian ini mudah atau enggak? Kalau menurut saya sih mudah, karena saya aja bisa menghafalnya cukup dari 2 hari aja, 2 hari sampai 1 hari malah, cuman memperdalaminya 2 hari gitu ya. Sudah menulis huruf So. Nah, dari A, K, Sa, Ta, baru Sa ya. Ya udah, kita benah dari A, K, Sa, Ta. Tak lagi. A, K, Sa. Nah, coba kita lihat di poster tersebut. Kalian apakah sudah menghafalnya atau belum? Nah, kita tunjuk ya. Kalau ini huruf apa? Betul, itu huruf U. Terus kalau ini huruf apa ya? Benar, itu huruf K. Terus kalau ini huruf apa? Nah, benar, huruf C. Terlihat mudah ya. Itu sekilas mungkin kalian baru aja belajar beberapa menit, kalian udah sedikit hafal ya perbedaannya. Nah, kita lanjut. Setelah kolom Sa, Si, Su, Se, So, kita lanjut ke Ta, Ci, Su, Teto. Nah, Ta, Ci, Su, Teto, mudah nggak ya? Mari kita benah satu persatu. Nah, huruf pertama yaitu huruf Ta. Ta mungkin kalau menurut saya lebih mudah sih, seperti yang K tambah, seperti tanda tambah, cuman ada sama dengannya. Sekilas ya. Terus kalian coba tulis lagi di catatan kalian. Gimana?
Sudah ditulis? Mari kita lanjut ke kolom selanjutnya, yaitu ci. Kenapa bukan ti? Ya tentunya itu sudah sesuai dari peraturan negara Jepangnya ya. Jadi ci bukan ti. Ya, ta ci. Ci itu mungkin serupa seperti angka 5. Benar nggak? Kalau menurut saya jelas itu seperti angka 5. Begitupun saya cara menghafalnya membedakan dengan huruf lain itu seperti angka 5, ci itu. Setelah kalian sudah menulis di buku catatan kalian juga, kita lanjut ke huruf su. Ya. Kenapa bukan su biasa, su? Beda ya. Kalau su biasa itu sudah masuk ke kolom yang sebelumnya, yaitu sasi suseso. Kalau ini su ya. Seperti mungkin terlihat seperti kail pancing sih menurut saya. Nah, coba kalian analogikan seperti apapun itu per hurufnya agar mempermudah kalian menghafal huruf-huruf Jepang. Setelah huruf su, kita lanjut ke huruf apa ayo? Nah, huruf T. Huruf T kalau menurut saya sih seperti huruf hijaiyah di Arab sih, seperti huruf H ya. Benar tidak? Nah, itu kolom huruf T. Terus selanjutnya huruf apa? Huruf to. To seperti apa juga ya? Kalau menurut saya lebih mudah juga, seperti buka kurung yang ada kutipnya di belakang. Ya, benar nggak? Coba cek di animasinya. Analogikan juga agar kalian mempermudah untuk menghafalnya. Setelah kalian menulis di buku catatan kalian, mari kita lanjut ke kolom selanjutnya. Kolom apa? Ya. Na, ni, nu, ne, no. Mudah nggak ya? Kalau misalkan kolom na, ni, nu, ne, no, tadi aja pusing. Mari kita bedah satu persatu ya. Kalau huruf na, mungkin kalian bisa lihat di animasi tersebut, lebih agak rumit ya. Tapi saran saya coba kalian tulis dulu, hafalkan dulu bentuknya dulu, jangan dibuat susah-susah ya. Nanti pembawaan kalian menghafalnya juga jadi susah. Nah, setelah kalian menulis huruf na, kita lanjut ke huruf ni. Nih, terlihat gampang tentunya dibanding na, benar tidak? Nah, kalau misalkan huruf ni, kita cukup memberi garis awal ya, garis vertikal, dilanjut dengan tanda sama dengan sekilas ya. Nah, coba kalian tulis juga di buku catatan kalian. Setelah huruf ni, yaitu huruf apa? Huruf nu. Nah, mungkin kalau misalkan nu menurut saya seperti keong ya, serupa sih, tapi memang nggak sama, tapi serupa. Tapi itu analogikan lagi menurut kalian untuk menyamakan untuk huruf-huruf Jepang agar mudah menghafalnya. Setelah kalian menulis di buku catatan kalian, mari kita lanjut ke huruf apa? Huruf ne. Tentunya huruf ne agak sulit juga sih, tapi tidak untuk kita semua ya. Nah, kalau misalkan huruf ne, mungkin kalian bisa melihat di animasi tersebut seperti huruf Z, tapi seperti huruf N juga. Tapi itu analogikan lagi menurut kalian ya. Nah, tulis dulu di buku catatan kalian seperti biasa. Setelah kalian menulis huruf ne, kita lanjut ke kolom selanjutnya, huruf no. Nah, huruf no terlihat susah nggak ya? Kalau menurut saya lebih mudah malahan. Simple sih, mungkin bisa kalian lihat di animasi tersebut. Jangan lupa ditulis di catatan. Nah, setelah ditulis di catatan, kita lanjut ke kolom selanjutnya. Tadi udah belajar a, ka, sa, ta, na. Nah, terus sudah na, yaitu kolom h. H, hi, fu, he, ho. Kak,
kenapa tadi ada huruf fu? Padahal kan itu kolom ha hi hu he ho harusnya. Enggak, karena sudah sesuai dari peraturan Jepangnya ha hi fu he ho. Nah, kita bedah satu persatu lagi ya. Nah, ini untuk huruf H. Huruf H mungkin terlihat mudah sih kalau menurut saya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di animasi tersebut. Kalian tulis dulu. Setelah kalian tulis, kalian coba amati dulu ya. Nah, setelah menulisnya, kita lanjut ke huruf Hi. Huruf Hi mungkin kalau misalkan menurut saya seperti huruf A di Indonesia ya, abjad A. Serupa sih, nggak sama. Tapi kalian coba ikuti dulu di animasi tersebut. Setelah kalian menulis huruf Hi, kita lanjut ke huruf Fu. Huruf Fu lebih mudah kalau menurut saya, hanya menambahkan titik 3 dan di tengahnya ada tanda. Ya, benar. Tanda kalau dibilang mungkin setengah lingkaran ya, atau setengah lonjong. Nah, itu mah gimana kalian ya atur-atur untuk cara menghafal kalian masing-masing karena beda-beda. Nah, setelah huruf Fu, kita lanjut ke huruf He. Huruf He terlihat mudah nggak ya? Jelas, ini lebih mudah karena seperti gunung ya, gunung atau tanjakan mungkin. Kalau menurut saya seperti tanjakan ya. Nah, itu atur-atur lagi menurut kalian dianalogikan seperti apa? Jangan lupa tulis di catatannya. Setelah huruf He, kita lanjut ke huruf Ho. Ho itu serupa kalau menurut saya seperti huruf H, hanya menambahkan garis satu lagi. Garis satu lagi. Jadi garis 2 kan? Benar? Nah, setelah kalian menulis di catatan kalian, kita benah lagi ya. Tadi H, Hi, Fu, He, Ho. Setelah kolom ini apa ya? Nah, kalau misalkan setelah kolom ini ada kolom Ma, Mi, Mu, Me, Mo. Nah, mungkin kalian coba lihat animasi tersebut yaitu huruf Ma. Coba kalian amati terus kalian tiru ya, tulis di buku catatan kalian agar tidak lupa. Terus setelah huruf Ma, kita lanjut ke huruf Mi. Huruf Mi. Kalau menurut saya huruf Mi serupa seperti huruf E tadi ya, seperti huruf Z. Cuman dari cara coretnya itu beda sedikit ya. Nah, itu huruf Mi. Selanjutnya ada huruf Mu. Huruf Mu seperti apa ya? Kalau menurut saya huruf Mu itu seperti kail pancing juga sih. Cuman lebih elit lagi ya, lebih modern, lebih bagus mungkin ya. Itu analogikan lagi menurut kalian. Nah, setelah huruf Mu, setelah kalian mencatat huruf Mu itu, kita lanjut ke huruf Me. Huruf Me serupa sih seperti huruf Nu kalau menurut saya. Benar nggak sih? Nah, benar. Huruf Nu. Nu atau Me. Nah, serupa kan? Nah, lanjut. Kita bahas ke kolom selanjutnya yaitu huruf Mo. Huruf Mo kalau menurut saya seperti apa ya? Enggak ya, kalau saya nggak menganalogikan untuk huruf Mo karena terlihat mudah sih kalau menurut saya. Nah, mungkin kalian juga bisa menulis dulu huruf Mo-nya seperti di animasi tersebut. Setelah kalian menulis huruf Mo, kita lanjut ke huruf apa? Ya, nah, huruf Ya, Yu dan Yo. Cuman 3 huruf doang, ya, Yu, Yo, ya. Kita bedah satu persatu lagi. Huruf Ya, contohnya seperti ini nih animasinya. Kalian bisa mencatatnya. Setelah huruf Ya, kita lanjut ke huruf Yu. Yu. Kita bedah lagi huruf Yu seperti apa? Kalau menurut saya lebih mudah sih.
Coba kalian ikuti dulu seperti di animasi tersebut. Nah, setelah huruf yo, huruf yo. Huruf yo seperti ini contohnya. Nah, apakah sudah ditulis semuanya ya yo? Oke, sebentar lagi kita beres loh ya. Nah, setelah ya yo, ada kolom selanjutnya yaitu huruf apa yo? Ada huruf ra, ri, ru, re, ro. Huruf ra seperti huruf ci sih kalau menurut saya. Tapi mirip doang ya. Nah, itu analogikan lagi menurut kalian dan jangan lupa dicatat di buku catatannya. Setelah huruf ra, lanjut ke huruf ri seperti di animasi tersebut. Huruf ri mudah atau gampang? Coba kalian nilai dulu. Coba kalian catat dulu. Coba kalian amati dulu. Setelah huruf ri, kita lanjut ke huruf ru. Nah, huruf ru kalau menurut saya seperti apa ya? Nah, pasti kalian mudah kan melihatnya. Tanpa saya kasih tahu pasti kalian bisa. Coba kalian lihat animasi tersebut ya. Nah, itu untuk huruf ru. Kita lanjut ke huruf re. Huruf re kalau menurut saya juga mudah sih, hampir serupa seperti huruf apa ya? Seperti huruf ne. Benar nggak huruf ne? Nah, benar kan? Serupa tapi mirip doang. Jadi lanjut kita ke kolom selanjutnya. Tadi huruf ne, sekarang huruf no. Huruf no. Kok no? Salah dong. Huruf ro. Ro itu seperti apa ya? Kalau menurut saya serupa dengan huruf ru. Serupa ya, bukan berarti mirip atau emang itu huruf ru. Nah, itu untuk rare rero. Kolom terakhir yaitu huruf apa? Ya, wa, wo, dan n. Wa, wo, dan n. Kita bedah satu persatu lagi. Huruf wa seperti animasi tersebut. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian untuk menghafal ke selanjutnya setelah video ini ya. Nah, itu animasi huruf wa. Lanjut kita ke huruf wo. Huruf wo lebih spesifik, beda dari yang lain ya. Coba kalian amati, coba kalian sadari atau perbedaannya seperti apa. Itu untuk huruf wo. Dan yang terakhir ada huruf n. Huruf n mudah nggak ya? Jelas, huruf n itu seperti huruf h juga, cuman ada tambahan garis selanjutnya. Mungkin kalian bisa melihat di animasi tersebut dan jangan lupa dicatat di buku catatan kalian. Nah, itu adalah beberapa kumpulan huruf-huruf hiragana. Nah, mungkin kalian bisa tonton di poster ini. Kita cek ya, apakah kalian sudah bisa membaca hurufnya atau belum. Nah, coba saya tunjuk huruf ini. Huruf ini huruf apa yo? Ya, benar, yaitu huruf K. Lanjut, ini huruf apa? Nah, benar juga, yaitu huruf wo. Selanjutnya ini huruf apa? Yaps, benar juga, huruf O. Terus kalau ini huruf apa? Nah, benar juga, huruf re. Terus kalau ini huruf apa? Huruf ne. Selanjutnya huruf apa ini? Ya, benar, itu huruf ma. Nah, mungkin sekilas kalian sudah hafal ya gambaran-gambaran huruf Jepang dan perbedaan-perbedaannya. Itu baru huruf hiragana. Mungkin next time kita akan belajar huruf katakana. Next time juga kalian harus sudah hafal ya untuk huruf-huruf hiragananya, agar kalian juga cepat menghafalnya untuk huruf katakana. Nah, setelah kalian menonton video ini, jangan lupa kalian melakukan cara amati
tiru, dan lakukan, yaitu ATL. Amati, tiru, lakukan, amati, tiru, lakukan. Per kolom dulu aja, yaitu A, I, U, E, O dulu kalian amati dulu, terus tiru kalian tulis sebanyak-banyaknya. Selanjutnya kalian lakukan, yaitu membaca huruf bahasa Jepang, yaitu A, I, U, E, O dulu aja diacak. Ya, itu atur-atur menurut kalian, tapi nanti akan ada tips selanjutnya. Jadi agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen juga agar kita sama-sama belajar dan tahu kalian kebutuhannya ingin belajar apa lagi ya. Jadi seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa, kita akan belajar lagi bahasa Jepang selanjutnya. Konnichiwa.